Halo teman-teman, kembali dengan aku di sini Selo dan kali ini ditemani dengan uncleku. Halo, saya jadi uncle-nya Shelo. Salah lagi sih. Oh ya, kami di sini ingin mengucapkan Mau mengucapkan belasungkawa buat teman-teman dari Cianjur. Semoga teman-teman tetap selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya. Oh ya, siapa nih yang pas baca judul pelajarannya itu lapar dan lebih banyak, terus kalian keinget itu yang dulu tuh pernah viral itu mukbang, angkat tau mukbang kan angkat? Mukbang tuh yang makan-makan bukan? Iya, yang makannya tuh porsinya gede, Nah banyak. iya, kalau di YouTube itu yang makan-makan. ASMR lah biasanya. Iya itu. Kalau kita baca ayat inti di Nehemia 8 ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Kok kayak nggak nyambung ya, Syal? Iya sih. Kayaknya bukan tentang makanan ini ngomongnya. Judulnya makanan tapi isinya bukan Ayat makanan. intinya beda ya. Iya. Ada yang penasaran nggak? Kalau penasaran, ayo kita lanjut kepada ceritanya. Nah, kalau kita baca di dalam Nehemia 8 ayat 3 sampai 16, ini tuh ternyata ceritanya tentang suasana perbaktian waktu zaman Imam Ezra. Nah, dia kan ahli Alkitab. Nah, sama Nehemia, kepala daerah. Kepala daerah. Terus orang-orang Lewinya itu yang ngajar-ngajar bangsa Israel juga bukan sih? Iya, benar tuh. Tentang Taurat Musa yang diajarin. Nah, ternyata cara mereka berbakti itu sama kayak zaman sekarang juga ya kan. Ezranya itu kayak pendeta zaman sekarang gitu kan, berdiri di mimbar gitu, menyampaikan firman, berkhotbah kayak zaman sekarang pendeta. Iya betul, kayak sekarang ya. Terus kerennya itu, ternyata waktu perbaktian zaman dulu, itu terasa sekali ketulusannya. Mereka tuh sungguh-sungguh. Nah, itu tuh terbukti tuh dalam Nehemia 8 ayat 7. Nih, kalau bacain ya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ya, saking mereka sungguh-sungguhnya, sampai mereka tuh menangis loh. Sampai mereka menangis karena saking merasa bersalahnya itu. Iya, bahkan ngomong aminnya aja sambil angkat tangan ya. Iya, itu karena Taurat, setelah mendengar kalimat di Tauratnya itu. Iya. Nah, ternyata teman-teman, reaksinya bangsa Israel itu yang sampai berlebihan itu, nangis berlebihan gitu-gitu, ternyata dapat teguran dari Nehemia, Ezra, dan bahkan orang-orang Lewi. Tapi kenapa ya, Uncle ya? Ya, kenapa ya? Padahal mereka kan sungguh-sungguh. Iya, bukan itu hal yang baik ya. Wih, kita kedatangan pakarnya nih. Siapa ya? Opa Jimmy Dolo dan Oma. Lagi belajar cornerstone ya? Iya. 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 Nyambung di mana nih tuh ya? Nah, kita dengar dulu Pak Pendeta. Gimana tuh? Oke, kita tahu waktu Nehemia dengan Ezra itu Israel di mana? Dalam tahanan atau di buang ya, selama 70 tahun. Jadi kenapa sampai mereka itu dikatakan lapar? Lapar itu adalah masalah lapar kerohanian ya. Karena mereka itu sudah lama tidak membuat kebaktian, kemudian mereka juga rindu ke kampung halaman, yaitu di Israel. Nah, kelaparan mereka itu ternyata pada saat Ezra membacakan Ayat-ayat firman Tuhan. Hukum Taurat itu sampai mereka akhirnya merasa menyesal, kemudian dibarengi dengan tangisan ya, seperti orang berduka cita. Ingat ya bahwa mereka itu oleh karena kerinduan mereka sudah terpenuhi untuk kembali lagi ke Israel ya, itulah reaksi mereka. Tapi kenapa dapat teguran? Sama Nehemia, sama Ezra dan Nehemia. Iya, mereka itu ditegur oleh karena apa? Mereka
sepertinya berduka cita oleh karena eh, kedatangan mereka ke Israel. Padahal Ezra bilang jangan berduka cita oleh karena apa? Sudah pulang Oleh karena kampung. sudah pulang kampung, sudah merdeka, kemudian Iya. buatlah hal yang terbaik untuk Tuhan. Keterangannya Pak Pendeta tadi ada yang ayat yang Ayat mendukung, yaitu di dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Ini dikatakan di sini ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi bangsa Israel ini yang tadinya udah ada di pembuangan dalam keadaan jadi budak ya itu ya. Jadi budak di pembuangan. Waktu sudah pulang kampung, artinya sudah pulang kembali ke rumah, seharusnya udah bebas ya, udah senang, bisa apa saja yang mereka lakukan, bisa mereka lakukan. Itu makanya harusnya mereka itu gembira, senang, bersukacita. Aduh, terima kasih ini udah pulang kampung ini, udah bebas kita daripada perintah-perintah yang salah ya. Kan kalau kita di apa? Kebiasaan orang Iya. Babel mungkin ya. Iya, yang menyembah berhala. Kini sekarang ini mereka sudah di kampung sendiri di Yerusalem, tempat mereka menyembah Tuhan. Gitu. Bisa dibayangkan ya, yang tadinya mereka sulit sekali menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan cara yang benar. Sekarang ini mereka dapat kesempatan untuk berbakti dengan cara yang benar. Nah, itulah yang harus mereka ungkapkan dengan rasa sukacita. Bersukacita dalam Tuhan. Iya. Hal bersukacita itu bukan seperti konotasi kita di zaman sekarang ini, karena beda ya. Sukacita bangsa Israel itu dengan yang sekarang. Ya, seperti orang-orang sekarang kan kalau bersukacita itu hanya menonjolkan diri sendiri kan, ya. Pesta gitu. Nah, yang mereka lakukan pada waktu itu adalah bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka harus merefleksikan mereka punya perasaan bebas dari tawanan. Karena mereka kan tawanan waktu di Babel. Nah, di sini juga ada tambahan, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu rindu untuk memulihkan kita dan bersukacita bersama-sama orang yang berdosa yang lain yang datang kepada Tuhan dalam iman. Nah, makanya kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu seharusnya menjadi sukacita buat kita. Itulah kita bersukacita karena Tuhan telah memulihkan kita dari segala dosa kita. Itu kan sukacitanya, mengampuni kita gitu. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Bila mana seorang berdosa menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, ia melihat kesalahan dan kenajisannya sendiri yang bertentangan dengan kesucian penyelidik hati yang besar itu. Kemuliaan Allah lah yang memagari orang-orang berdosa yang bertobat di dalam tangan kasih-Nya untuk membalut luka mereka, untuk membersihkan mereka dari dosa, dan untuk menyelimuti mereka dengan jubah keselamatan. Jadi pada waktu bangsa Israel ini ada di tawanan, Tuhan yang datang menghampiri bangsa Israel ini. Tuhan yang ngajak bangsa Israel untuk bertobat. Mereka Tuhan menggerakkan hati mereka lewat doa-doa yang kita tahu ya dari nabi-nabi itu. Mereka berdoa kepada Tuhan bagaimana caranya supaya bangsa Israel yang di tempat tawanan ini bisa pulang ke Yerusalem. Nah, kemuliaan Tuhan itu yang mengajak orang bangsa Israel ini bertobat dan bisa pulang kembali ke Yerusalem. Nah, maka dari itu intinya itu
perbaktian yang benar itu seperti yang tadi terdapat di Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Karena kita tidak boleh berduka cita karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita dan Dia juga menyembuhkan segala penyakit kita. Dia juga yang menebus kehidupan kita dari lubang kubur dan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia juga yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Benar. Itulah artinya bahwa Tuhan selalu memagari orang-orang yang bertobat. Ya, orang-orang yang bertobat itu artinya apa? Segala sesuatu yang dia alami itu sakit, penyakit, perasaan-perasaan yang nggak enak, ya, itu sudah diringankan oleh Tuhan. Tuhan hapuskan gitu ya. Nah, ini juga di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 dan 5 ayat 1 di sini tuh berbicara tentang bagaimana kita beribadah. Kita harus menjaga langkah katanya kalau beribadah, kalau berjalan di rumah Tuhan. Terus di sini juga dibilang jaga mulutnya. Kalau berbicara jangan terburu-buru, jangan lekas mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Well teman-teman, jadi kita tahu ya sekarang peribadatan yang benar itu seperti apa. Iya, dan Tuhan mau kita tuh kalau lapar, karena kita lapar akan firman Tuhan. Lapar dan ingin lebih banyak. Yuk kita praktekkan mulai sekarang di peribadatan kita. Oke teman-teman, cerita-cerita kita sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut lagi nanti di Sabat ke-11 dengan judul Sebuah Lilin dalam Kegelapan. Iya, terima kasih kepada Opa, Oma, dan Uncle yang sudah Terima kasih. Sudah Sama-sama. join. Iya. Sudah ada di cerita kali ini. Oke. Oke, Oke. sampai ketemu di next video. Sampai Stay ketemu. tune, jangan ketinggalan. Bye-bye.